Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Tetap sehat. Ya. Nah, seperti ini kalian tetap wajib belajar di masa COVID-19 ini. Anak-anak tetap wajib belajar walaupun daring. Sebelum pelajaran kita membuka dengan doa bersama, dengan membaca umul kitab surat Fatihah, mudah-mudahan pelajaran dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bisa menerima pelajaran dengan baik dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karomati auliya'illahi al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin. Baik, kita meneruskan pelajaran. Kita harus tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu satu, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, menghayati kebenaran akan adanya hari akhir. Kemudian selanjutnya meyakini akan adanya hari akhir. Selanjutnya mengetahui pembagian hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir harus mengetahui tanda-tanda hari akhir. Lanjutkan pengertian hari akhir. Apa pengertiannya hari akhir anak-anak? Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia atau hari hancurnya alam semesta. Jadi nanti alam semesta ini akan hancur semuanya. Hanya satu yang tidak akan hancur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Rukun iman semuanya ada 6. Selanjutnya, tak seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hari akhir. Ana sing ngerti tak kira-kira kapan kiamat kita baca? Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya kita menginjak ke pembagian atau bagian-bagian hari kiamat. Kalau hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang satu kiamat kecil dan yang kedua kiamat besar. Kiamat kecil disebut juga kiamat sugro dan kiamat besar disebut juga kiamat kubro. Kiamat kecil itu apa? Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Contohnya ada gempa bumi, banjir bandang, tsunami, tanah longsor. Kecelakaan itu juga sama, termasuk kiamat kecil. Kadang-kadang kan ada kecelakaan beruntun, bareng-bareng mobil 5 yang mati berapa, kemudian kapal tenggelam mati ratusan orang, pesawat terbang jatuh mati juga berapa orang. Itu termasuk juga tergolong kiamat kecil. Kemudian yang kiamat besar apa? Matinya seluruh seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, yang ada di alam ini nanti mati semua, kecuali hanya Allah yang tidak mati karena dia bersifat baka atau bakok, kekal. Ya. Oke, sekarang kalau anak-anak tadi sudah mengetahui 2 bagian atau bagian-bagian dari hari kiamat ada 2. Sekarang tanda-tanda hari kiamat. Coba nomor 1, tanda-tandanya apa? Melimpahnya harta benda. Itu tanda-tanda kiamat kecil, melimpahnya harta benda. Wong-wong sugih-sugih tapi dia lagi ngamal kadang-kadang. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Justru nanti ada wong kayak sedekah itu demah. Ada juga ada yang mau bersedekah tapi ada yang tidak mau menerima. Itu. Kemudian yang ketiga, Munculnya orang-orang banyak kan? Ada kan? Orang-orang yang seakan-akan dia mengaku nabi. Bahkan ada perempuan yang namanya Lia Eden. Lia Eden itu dia mengaku sebagai nabi. Padahal ciri-ciri nabi itu adalah laki-laki pilihan laki-laki rana.
kok nabi perempuan nggak ada, tapi ada di Jakarta itu Lia Edin itu mengaku sebagai nabi. Yang selanjutnya berzina, minum minuman keras, obat terlarang, merajalela. Banyak di desa-desa sekarang yang do mabuk-mabukan. Ya kadang-kadang cah cili-cili itu pacaran sak melebihi batas. Itu tidak boleh. Ya. Selanjutnya memperindah masjid tanpa memakmurkan. Artinya masjidnya api-api tapi gak ono wonge. Ya. Selanjutnya merajalela, sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan antar tetangga. Sadisme itu istilahnya galak-galakan, memutuskan silaturahim. Wong karo dulure kadang-kadang ora gelem dolan, ora gelem menyambung silaturahim. Ya. Kemudian hubungan antar tetangga, tanggane watuku motor yang sebelah iri. Oke, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar apa saja? Munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua, Nabi Isa. Nanti ada turun, Nabi Isa turun lagi memerangi Dajjal. Yang ketiga, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu ceritakan makhluk Allah berupa setan yang telinganya itu lebarnya selebar selimut. Jadi kalau tidur, telinga sebelah ini buat hamparan tidur, yang sebelahnya untuk selimut, katanya gitu ya. Kalau Dajjal itu makhluk Allah yang makhluk murtad, yang apa ini jidatnya tertulis kafaro, jadi kafir. Jadi Dajjal itu kafir. Kemudian matanya satu di tengah. Itu yang diceritakan di dalam kitab Fafiru Ilallah. Kemudian yang keempat, gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah. Ya ini udah banyak sekali, cuman gempa buminya tidak sedahsyat nanti kalau sudah tanda-tanda kiamat besar, lebih dahsyat lagi. Sekarang saja kiamat kecil sudah dahsyatnya seperti itu, apalagi nanti kiamat besar lebih dahsyat lagi. Kemudian yang kelima kabut. Kabut itu awan bulat kayak begitu ya, menutup badut. Yang keenam terbit matahari dari biasanya kan normalnya kalau hari biasa kan terbit dari timur, tapi nanti dari barat ke waliane. Itu sudah mendekati benar-benar kiamat besar. Kemudian yang ketujuh, keluarnya binatang-binatang dari perut bumi. Nanti ada binatang-binatang aneh yang keluar dari bumi, yang anak-anak belum tahu, kita tidak bisa menjelaskan binatang apa itu, binatang aneh pokoknya. Itu sudah benar-benar dekat dengan kiamat besar. Yang terakhir, api yang manusia. iya. Kemudian contoh-contoh terjadinya kiamat kecil. Contohnya satu, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, gunung meletus. Ini banyak sudah terjadi di lingkungan kita, di negara kita. Selanjutnya ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Ini anak-anak yang perlu tahu. Ada 3 golongan yang berpendapat dengan hari akhir. Golongan pertama adalah golongan ateis kiamat. Kemudian yang kedua, golongan agama ardi. Ya, kemudian yang ketiga, ini mungkin yang golongan yang terakhir yang paling bagus. Apa? Golongan agama samawi. Agama samawi. Apa itu? Yaitu golongan agama yang mempercayai adanya hari kiamat dan Iya. adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah golongan yang benar-benar kita mempercayai, karena kita umat Islam harus percaya dengan hari akhir. Termasuk ini agama samawi, yang dimaksud adalah agama yang berdasarkan wahyu. Kita kan punya agama Islam. Wahyunya berupa apa? Kitab Al-Quran itu. Jadi tidak asal timbul dari gagasan manusia, tidak. Tapi agama Islam itu benar-benar timbul adanya wahyu. Makanya disebut agama samawi. Agama sing bangsa langit ya. Nek ardi mau agama bumi, yaitu timbul dari kebudayaan manusia yang menciptakan kepercayaan untuk dianut sendiri. Sedangkan untuk agama samawi adalah benar-benar turun berdasarkan
Wahyu. Kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pertemuan ini. Ayo, apa? Hari akhir disebut juga Hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia atau hari hancurnya alam semesta ini. Nah, coba yang kedua dibaca siapa? Apa itu? Ada 3 itu. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Hmm, Satu, gempa hmm, golongan ateis. Nah, yaitu golongan atau kelompok orang yang tidak percaya adanya hari akhir. Itu disebut mulhid atau tidak percaya Mulhid. dengan adanya Nah. Tuhan. Tidak percaya. Yang kedua, agama arti. Coba dia. Golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia, atau golongan agama arti, yaitu agama yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oh ya tadi golongan samawi, coba si Vivi. Vivi. Yaitu golongan agama yang mempercayai adanya hari kiamat dan adanya kehidupan akhirat, atau golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti yang ini yang agama samawi, berarti agama Islam termasuk agama samawi karena agama yang berdasarkan kalam ilahi atau berdasarkan wahyu. Dari penjelasan awal sampai akhir mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, ya. Kalau enggak, ya ini ada. Nah, coba dibagi satu-satu untuk latihan, ya. Tulis nama, terima kasih. Sekarang untuk tugasnya coba dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Ya. Ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti untuk nilainya keluar minggu depan ya, pertemuan yang akan datang akan akan umumkan nilai tertinggi siapa. Nah, nanti akan ada rewardnya. Nah, nanti bisa apa gitu Bapak ya. Nah sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nanti untuk pembelajaran yang akan datang adalah membahas masalah apa anak-anak? Untuk pembelajaran yang akan datang akan kita bahas tentang beriman pada hari akhir. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak bisa membuka-buka dulu ya, supaya nanti begitu pembelajaran berlangsung anak-anak sudah ada apa itu sedikit pengetahuan mengenai dalil-dalil apa yang dibahas dalam pembelajaran berikutnya. Oke? Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.